Ini sudah cukup sering kami sampaikan, Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih Pak atas kajiannya. Eh, Sangat banyak yang memang juga kita sepandangan, dan saya dulu saya ingat sekali Prof. Laksono di awal-awal kami mengkaji ini, kami juga dapat banyak kritikan karena kami mencoba melihatnya secara segmentasi, tapi di antara sekian banyak yang mengkritik tersebut, Prof. Laksono termasuk yang justru mensupport kami juga. Uh, Tujuannya sebenarnya bukan semata-mata mau mencari siapa yang salah, kita cuma mau mencari apa sih penyebab defisit ini sebenarnya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, tadi sudah dipaparkan sebenarnya sebagian banyak oleh Mas Fauzi. Isu-isu tadi mengenai kepesertaan yang sudah disampaikan Mbak Dini, kalau kita bicara defisit dulu nih ya. Tadi misalkan ada PBI yang dipakai oleh orang lain. Eh, itu memang betul, itu terjadi. Tapi kalau kita lihat datanya, ternyata di PBI masih surplus, nggak ada defisit. Ya, jadi ini saya mau fokuskan ke defisit dulu. Untuk peserta PPUBU yang didaftarkan oleh badan usaha masih banyak yang under report, baik dia tidak dilaporkan keseluruhan jumlahnya maupun penghasilannya. Itu betul. Di dalam temuan BPKP juga ada. Tapi lagi-lagi, kalau kita lihat data ini, mereka tidak defisit. Bahkan setiap tahunnya makin besar surplusnya. Nah, ini yang kami coba dalami, kenapa sih yang segmen yang merah-merah ini ada apa? Tadi sudah disampaikan banyak oleh Mas Fauzi. Uh, saya kalau boleh izin, mau meng-highlight yang nomor 5, pekerja informal yang PBPU ini. Karena nomor 1, secara umum saya mau sampaikan, kenapa sih ada yang hitam dan yang merah? Apa yang membedakan di antara segmen yang hitam dan yang merah ini? Hanya satu, Bapak Ibu. Yang hitam, mereka tidak bisa melakukan gaming. Mereka tidak bisa mau pilih-pilih kapan mereka masuk, kapan mereka keluar. Nggak bisa. Yang merah, mereka bisa melakukan itu. Saya mau keluar kapan, mau masuk kapan, itu bisa dilakukan. Itu yang merah. Kecuali yang nomor 6 ya, yang bukan pekerja. Itu 93%-nya para pensiunan ASN yang sudah berusia lanjut. Nah, kita coba lihat ini. Data ini terlihat pekerja informal yang PBPU tadi, semakin kemari semakin besar yang menunggaknya, tidak aktifnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di data situs BPJS, peserta terdaftar itu pakai angka yang hijau ini, yang angka terdaftar. Tapi yang aktif di sini, ini yang aktif. Saya lanjut lagi, ini juga tadi mungkin sedikit banyak sudah ada di paparannya Pak Fauzi. Tingkat utilisasi di rawat jalan dan di rawat inap. Terlihat kelompok yang pekerja informal itu lebih tinggi dari yang lain. Tadi Mbak Dini sudah mengingatkan, kelas 1, kelas 2 ini terlihat paling tinggi malah utilisasinya, baik di rawat jalan maupun di rawat inap. Kalau mengenai tunggakan, sebenarnya semua kelas menunggak, bukan hanya kelas 1 dan 2 saja dari PBPU. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 menunggak dengan persentase yang hampir sama, hampir setengahnya. Nah, ini yang fenomena yang di dalam PBPU. Dia berbeda cukup jauh dengan yang lain. Ini untuk unit cost-nya. Tadi kalau nggak salah ada juga ya paparannya Pak Fauzi ya untuk unit cost. Lagi-lagi terlihat mereka juga unit cost-nya berbeda. Kalau yang bukan pekerja, saya ingatkan lagi ini paling banyak yang sudah berusia lanjut. Jadi wajar mereka angkanya tinggi. Itu sudah kita perkirakan. Yang PBPU ini yang pekerja informal ini terlihat datanya seperti ini. Nah, ini ada salah satu penelitian yang mengenai jarak dari awal peserta PBPU daftar dengan dia melakukan klaim pertama, ini terlihat datanya itu kalau menurut angka mediannya sekitar 4 bulan. Ada sekitar 48,6%, kurang dari 3 bulan itu jarak PBPU dari dia pertama kali daftar dengan menggunakan layanannya. Nah, kalau dugaan saya sebenarnya angka ini kekecilan. Angka ini kecil, harusnya lebih tinggi. Setelah kami lihat, kami dalami, ini melihatnya satu orang individual, bukan secara family, bukan secara keluarga. Padahal kita tahu kalau untuk PBPU mau mendaftarkan itu, mereka harus secara keluarga, nggak bisa sendiri-sendiri. Katakan dari 3 orang anggota keluarga, 1 sebenarnya yang sakit, yang mau mendapatkan layanan,
Tapi kan mau nggak mau yang 2 lain ikut. Jadi yang 1 tercatat di dalam 1-3 bulan, yang 2 tercatat di lebih dari 3 bulan. Padahal kalau kita mau lihat ini satu kesatuan, sebenarnya itu semua ada di 1-3 bulan. Dugaan saya ini 85-90% yang jarak mendaftar PBPU dari dia mendaftar ke klaim pertama. Nah, ini saya lupa menyertakan data lain, Bapak Ibu. Di situ terlihat tidak lama setelah mereka mendapatkan layanan, mereka stop membayar iuran. Makanya tadi ada yang fenomena peserta tunggakan tadi, yang ini Bapak Ibu, makin membesar. Jadi mereka bisa memutuskan kapan mereka masuk, kapan mereka keluar. Nah, memang ada beberapa kajian yang mengatakan itu karena mereka tidak mampu. Saya meyakini itu betul adanya, tapi saya juga meyakini tidak semua seperti itu. Itu memang ada juga yang memang behavior-nya yang kurang baik, yang memang mereka memanfaatkan celah-celah dalam sistem ini yang seperti itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, terkait tadi yang proyeksinya Pak Fauzi, saya cuma boleh sedikit menyampaikan, Pak Fauzi, dalam proyeksi kami sih sebenarnya nggak ada yang sampai eksesif sekali, surplusnya tinggi ya. Memang dalam perkiraan kami itu di tahun 2021 dan 2022 itu akan ada mengalami surplus yang memang itu kalau kami dari sisi proyeksinya itu buat jaga-jaga untuk banyak hal, karena dengan asumsi yang masih tarif inasi biji tidak diubah saja di 2023-2024-nya sudah mulai turun, sudah mulai defisit lagi di 2024. Nah, ini memang asumsi-asumsi yang memang perlu kita pelajari bersama-sama. Terkait hitungan aktuaria juga, ini yang saya kalau melihat yang sudah dilakukan, meskipun ini dikatakan ada STEM direview oleh Persatuan Aktuaris Indonesia, setelah kami diskusi dengan teman-teman di PAI, di Persatuan Aktuaris Indonesia, kemarin yang mereka review baru semata modelingnya, belum asumsinya. Nah, itu yang menurut saya harus justru kalau di banyak negara praktek-praktek mereview perhitungan aktuaria itu justru di asumsinya. Bisa sampai 7 kali bolak-balik ketemu dia untuk sekedar untuk mencoba mencari asumsi-asumsi yang memang yang robust, yang valid. Nah, itu sedikit catatan terkait yang perhitungan aktuaria. Nanti kalau teman-teman peneliti mau juga melihat proyeksi kami untuk jangka menengahnya, bisa nanti kami sharing juga. Nah, sekarang terkait, kalau saya sedikit mau ngasih komentar terkait yang statement mensubsidi PBPU itu menyalahi undang-undang. Menurut saya tidak juga, Prof. Laksono. Di undang-undang hanya dikatakan mereka yang miskin dan tidak mampu itu disubsidi, tapi tidak ada satu kalimat pun dalam undang-undang yang mengatakan kalau yang nggak seperti itu nggak boleh disubsidi. Nah, kalaupun masih belum puas dengan penjelasan seperti itu, di dalam pasal 48 Undang-Undang SJSN Bapak Ibu itu ada frasa, ada ketentuan yang mengatakan pemerintah bisa melakukan kebijakan khusus untuk menjamin keberlangsungan ini. Itu sebenarnya salah satu alasan. Nah, tapi alasan utamanya Bapak Ibu, kita lihat grafik ini. Selama ini, PBI diberikan kepada, let's say, katakan 40% kita target kita ya, di dalam titik ini. Dia mendapatkan subsidi. Tapi orang berikutnya di dalam titik sini, Bapak Ibu, dia disuruh harus bayar sendiri. Di tengah tadi banyak masalah inclusion, exclusion error yang sebenarnya ada orang di sini yang orang miskin yang belum masuk di sini. Nah, itu juga jadi isu besar juga. Pas nggak kita punya kebijakan, di titik ini langsung mereka tidak ada dapat subsidi sama sekali. Salah satu benchmarking kita Australia, mereka punya banyak sekali program-program kesejahteraan ini, mereka punya sistem yang memang sangat complicated kalau kita melihat rules-nya. Mereka bisa dari titik ini perlahan-lahan mulai berkurang. Salah satunya itu age pension-nya mereka. Itu mereka sangat kuat sekali di dalam data penduduk. Isu lainnya karena di sana juga yang informal sangat sedikit, sangat mudah kita mendata, mengurutkan status sosial ekonomi masyarakat di negara tersebut. Nah, ini tantangan besar di negara kita. Nah, kebijakan pemerintah akhirnya memutuskan untuk mensubsidi sebagian di kelas 3 untuk mengurangi ketidakadilan tadi. Di tengah kita sadari masih ada isu exclusion dan inclusion error, kita mensubsidi kelas 3 yang kita asumsikan mereka yang paling rentan setelah kelompok PBI ini. Memang nanti ada isu, tapi kan nanti ada juga orang kaya yang membeli kelas 3. Betul, Bapak Ibu?
betul sekali. Tapi kalau kita, Bapak Ibu kalau punya cara lain yang lebih bagus, kami sangat terbuka. Saat ini kami melihat kemungkinan kita mensubsidi orang kaya tadi itu masih lebih kecil. Kasus-kasusnya nggak akan sebanyak yang memang orang-orang yang memang perlu disubsidi di sini di kelas 3, yang sebenarnya dia tidak mampu-mampu amat. Ini selalu isu missing middle di banyak negara. Tadi juga kalau saya boleh sedikit mengomentari tadi yang mengenai apakah Perpres 64 menjawab permasalahan defisit. Kalau saya boleh ingatkan Bapak Ibu, masalah defisit paling besar ditangani oleh Perpres 75, bukan Perpres 64. Karena di sana iuran PBI naiknya cukup besar, yang pemerintah sadari sebenarnya nggak perlu sebesar itu. Tapi kenapa perlu naik sebesar itu? Pertama, kita perlu memberikan kejelasan kepada dunia terkait stakeholders di dalam JKN, rumah sakit, obat, tenaga medis, segala macam. Itu sebelum kita ada Perpres 75, tunggakannya sangat besar sekali. Sangat-sangat besar sekali. Makanya kita sadari, katakan PBI sebenarnya itu di kisaran mungkin 30.000, 32.000 angka real cost-nya. Pemerintah tetapkan segitu karena pada ujung-ujungnya juga, pada akhirnya ketika ada defisit, pengalaman sebelum Perpres 75 keluar, pemerintah juga yang keluar membantu dananya. Jadi ini ibarat dari kantong kiri ke kantong kanan. Dulu ada bantuan langsung dari APBN, sekarang mungkin sebagian itu melalui iuran PBI. Yang kita harapkan juga itu bisa membuka, Pak Laksono, ini waktu habis 10 menit apa 12 menit ya? Saya boleh nambah dikit ya? Nah, ini juga intinya tadi poinnya tadi sekedar dari kantong kiri kantong kanan. Tapi saya sangat sepakat dengan tadi paparannya Pak Fauzi dan juga pernah disampaikan oleh Prof. Laksono di webinar kami terakhir itu. Ini jangan sampai kelebihan surplus di PBI ini jadinya tuh kita pemerintah lupa bahwa ada masalah-masalah lain yang mengenai tadi banyak sekali vaskes yang masih banyak sekali daerah yang belum punya vaskes, yang belum punya event kayak kateter di Indonesia Timur. Saya sepakat sekali Pak Laksono. Itu masalah lain yang di sini kan masalah mengenai optimalisasi sumber-sumber ekonomi yang kita punya ya Pak ya. Jangan sampai nanti program ini jadi, maksud Pak Laksono dan teman-teman kan surplus berlebihan yang sayang itu uangnya sebenarnya bisa dipakai untuk lain. Tapi ini malah mensubsidi kelas 1, kelas 2 yang relatif mampu. Poinnya di situ juga. Makanya jadi ini dengan banyak masalah Bapak Ibu, berbagai upaya dilakukan. Dan upaya-upayanya bukan hanya semata sampai Perpres 64. Perpres 64 ini memang ada untuk mengurangi defisit, tapi lebih juga kita ingatkan berkeadilan sosial agar program ini berkesinambungan. Makanya kita coba menawarkan ini kelas harus mulai kelas standar. Nah, tadi diingatkan oleh Bu Heni ya, mengenai public goods. Bapak Ibu yang biasa kita danai dari pajak untuk public goods. Public goods misalkan jalan raya, sorry saya kalau mungkin teman-teman nggak banyak tahu, saya paling banyak mungkin daerah Jakarta, katakan Jalan Sudirman. Jalan Sudirman itu bisa dilalui oleh orang kaya, oleh orang miskin. Orang yang menengah juga melalui jalan yang sama. Saya sepakat, itu public goods. Tapi apakah JKN ini sekarang public goods? Belum, saya bilang. Karena kita masih mengenal ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Nah, ini yang sebenarnya juga upaya pemerintah untuk memperbaiki ini. Toh undang-undang juga mengatakan kelas standar. Dan program ini untuk kebutuhan dasar. Ketika ada seseorang yang merasa perlu atau ingin mendapatkan di atas itu, melebihi dari kebutuhan dasar tadi, silakan. Tapi tolong biaya sendiri. Pak Laksono, ya. Mungkin sedikit lagi. Ada satu kasus catatan saya tadi. Kalaupun kita mau membandingkan dengan beberapa negara, kita harus tahu persis harusnya ekosistem JKN di negara kita dengan ekosistem JKN di negara tersebut. Contoh, banyak sekali orang membandingkan kita dengan Jepang, kita dengan Korea, beda sekali, gini-gini, segala macam. Saya cuma mau bilang, di Jepang dan di Korea itu sudah menggunakan sistem yang berbeda. Upah yang dipungut pun sudah sangat jauh tinggi. Ketika dia mau kelainan kesehatan dengan program nasional mereka dengan kalau mereka bayar sendiri itu cenderung sama. Ini yang perlu kita lihat juga. Nah, nanti mungkin saya berhenti di sini dulu Pak Laksono untuk nanti saya lebih banyak kita diskusi saja. Terima kasih ya Pak.